Bacanya sebelah pinggir no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله, Assalamualaikum warahmatullahi kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Terlebih di beberapa hari lagi yang akan datang bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sana banyak kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahannya, yang mana di sana ada sebuah malam atau suatu malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka orang yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikannya, maka dia pun juga akan diharamkan. Nabi SAW, beliau pernah mengatakan dalam riwayat Ahmad, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, sahrun mubarakun, ini bulan yang diberkahi, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyam, Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Allah mewajibkan puasa Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan itu pintu surga yang ada 8 jumlahnya dibukakan pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu neraka yang ada 7 ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhallu fihi syayatin, dibelenggunya setan dibelenggu. Bagaimana di bulan Ramadan kok masih ada kemaksiatan? Bahkan ada maksiat yang paling besar, yang berupa kesyirikan. Masih ada di bulan-bulan Ramadan, di hari-hari Ramadan, padahal setan sudah dibelenggu. Maka setan itu ada 2 golongan. Ada setan yang dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Yang Allah belenggu itu adalah setan dari golongan jin. Adapun dari manusia tidak itu. Kemudian sebab yang kedua, adanya nafsu pada manusia. Manusia memiliki nafsu. Yang nafsu itu mengalahkan hatinya seseorang tadi. Oleh karena itu dengan puasa
puasa itu bisa mengekang nafsu. Saum junnah. Puasa itu sebagai tameng, sebagai perisai. Kemudian setelah nafsu ini bisa terkalahkan dengan kita berpuasa, karena itu sebab atau hikmah disadarkannya puasa itu sebagaimana dalam ayat tadi disebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Hati yang ada pada diri seseorang itu perlu untuk dikuatkan. Selain nafsunya dilemahkan, maka hatinya harus dikuatkan. Sehingga akan meningkatkan, akan menumbuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan menguatkan hati? Maka dengan ilmu dan amal saleh. Itu cara untuk menguatkan hati. Ilmu, kita pelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita beribadah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Berdakwah juga sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Bermuamalah demikian pula. Dan semua sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Kemudian fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu terdapat sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Sekitar 83 lebih 83,3 tahun. 83 tahun lebih orang beribadah mulai dari maghrib sampai waktu subuh. Ketika dia full untuk beribadah, dia lakukan di malam itu, maka akan mendapatkan kebaikan. Ibadah itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Jadi ini adalah sebuah kesempatan yang berharga bagi umatnya Nabi Muhammad agar untuk bisa memperhatikan, memaksimalkan di hari-hari tersebut. Dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi SAW ketika beliau masuk di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir, maka beliau menghidupkan malam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW melanjutkan, man khurima khaira faqad khurima. Barang siapa yang diharamkan untuk bisa diharamkan untuk mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar ini, maka dia akan diharamkan. Nah, karena itu hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebuah nikmat yang besar. Demikian pula kesempatan apa yang Allah berikan kepada kita berupa waktu yang luang, tenaga, pikiran, kekuatan, apapun yang Allah memberikan kepada kita, maka kita bisa menggunakannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan kiram azani yusikumullah. Kita lanjutkan kitab tauhid nanti di pertemuan yang berikutnya saja. Nah, di kesempatan ini akan kita lanjutkan pembahasan tentang masalah kitab siam, hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Walaupun kita mungkin sudah tahu, tapi sebagai bentuk pengingat, dan penguat apa yang telah kita ketahui dari hukum-hukum seputar Ramadan. Yang pertama, sebagaimana di dalam ayat tadi di 183 surat Al-Baqarah tentang wajibnya puasa, demikian pula berkaitan dengan hal-hal yang lain seperti di ayat yang berikutnya 184, itu seperti ketika orang itu kondisi akan safar atau dia
sakit. Allah SWT mengingatkan, faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Maka dia orang yang sakit yang berat untuk berpuasa dan ada kemungkinan untuk bisa sembuh, atau orang yang melakukan safar, perjalanan luar kota yang capai atau jarak sekitar 80-an kilo, kurang lebih sekitar itu. Maka ada ketika dia sudah pergi dan mungkin tidak kuat, lemah ketika melanjutkan perjalanan, maka dia bisa membatalkan puasanya dan mengqadha di hari yang lain. Dan yang masuk dalam bab ini termasuk orang atau wanita yang haid maupun nifas. Kemudian di ayat yang berikutnya di 185 Allah mengatakan syahrul Ramadan, di bulan Ramadan itu alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bulan diturunkannya Al-Qur'an adalah di bulan Ramadan. Kapan turunnya Al-Qur'an? Sebagaimana kita tahu di dalam surat Al-Qadr disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam kemuliaan. Dan kita tahu Lailatul Qadar itu turun di malam-malam ganjil, salah satu di antara malam ganjil yang ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Bukan tanggal 17 atau tanggal sekian dari bulan Ramadan. Qul azani wazakumullah. Puasa itu sendiri, puasa Ramadan khususnya, bukanlah hanya sekedar menahan makan dan minum saja, tidak. Tapi kalau memang secara bahasa betul, puasa itu maknanya adalah imsak, menahan. Maka kalau seseorang berpikiran puasa itu hanya sekedar menahan makan, menahan minum, maka banyak di antara makhluk Allah yang lebih kuat dari manusia, bukan hanya satu hari, sepanjang siangnya saja, tidak, bahkan mungkin berhari-hari. Kita bisa melihat bagaimana kalau seandainya ada ular setelah makan binatang yang agak besar, mungkin ularnya besar, makan kambing atau makan apa yang agak besar binatangnya, maka dia bisa lebih dari satu hari, mungkin 3 hari, bahkan mungkin 1 minggu tidak makan, tidak. Kalau kita melihat kelelawar itu mulai mencari rezeki ketika malam datang. Ketika malam datang, ini buko. Kelelawar itu seperti itu. Nanti kalau sudah mau pagi, maka mereka menggantungkan diri tidur sampai siang, sepanjang siang tidur. Maka kalau ada orang yang malam tidur bergadang terus, siangnya tidur, kan dia ngelowo, biasanya kan julukan seperti itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi menahan makan dan minum dan segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada niat untuk taqarrub, untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak ada niatan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, maka tidak akan ada nilai pahala. Maka pentingnya nih niat. Karena itu banyak para ulama meletakkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini hadis innamal a'malu binniyat, itu diletakkan di awal kitab mereka. Diletakkan di awal-awal kitab para ulama. Ditulisnya kitab itu.
ditulisnya hadis tersebut sebagai bentuk pengingat dan akan pentingnya niat yang benar. Sebagaimana tadi disebutkan berkaitan dengan masalah orang yang sakit ataupun orang yang sekarat. Yang sakit yang masih ada harapan untuk bisa sembuh, mana yang lebih utama, dia tetap berpuasa atau sekarat, tergantung kondisi fisik orang tersebut. Kalau dia mampu dan puasa itu tidak terasa begitu memberatkan baginya, walaupun terasa ada masalah tapi tidak parah, tidak berat, maka berpuasa itu lebih baik. Adapun kalau berat baginya, maka berbuka itu lebih baik. Dan ini sebagaimana peristiwa yang terjadi di masa Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Imam Muslim, dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna na'su ma'a Rasulillah sallallahu alaihi Ramadan. Kami dulu pernah berperang bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Dan perang itu di zaman dahulu enggak seperti di zaman sekarang. Kalau dulu di medan perang, kita bisa bayangkan betapa panasnya. Terus di siang hari, kalau malam sudah selesai, maghrib berarti sudah tidak ada peperangan. Faminna as-sa'imu wa minnal muftir. Ada di antara kami yang tetap berpuasa dan ada yang berbuka. Sebagaimana di peristiwa perang Badar yang terjadi juga di bulan Ramadan. Fala yajidu as-sa'im 'ala al-muftir wa la muftir 'ala as-sa'im. Jadi orang yang tidak berpuasa dan orang yang berpuasa itu tidak saling meremehkan. Mereka menganggap mana itu yang terbaik bagi mereka. Ya rauna anna man wajada quwwah fasama. Maka mereka berpandangan orang yang memiliki kekuatan berpuasa itu lebih baik bagi dia, fadzalika fa inna dzalika hasanun. Maka itu lebih baik bagi dia. Wa yarawna anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dzalika hasanun. Demikian pula orang yang lagi lemah dia tidak berpuasa itu lebih baik bagi dia. Ini terjadi di masa Nabi SAW di antara para sahabat yang melakukan hal-hal tersebut. Kemudian yang perlu diperhatikan, puasa Ramadan itu diwajibkan kepada yang pertama adalah seorang yang muslim. Ini menjadikan kesepakatan ijma' para ulama. Pertama adalah muslim, al-akil, al-baligh, as-sahih, al-muqim. Ini orang muslim berakal, orang gila tidak wajib. Kemudian dia sudah balik, maka anak-anak tidak wajib. Adapun sebagai bentuk latihan pengajaran maka dibolehkan. Nah, seperti mungkin di usia TK atau kelas 1 puasanya setengah hari, kemudian hari berikutnya ditingkatkan dan seterusnya sebagai bentuk latihan. Kemudian orang yang sehat dan bukan musafir dan ada tambahan bagi wanita, maka dia harus suci dari haid dan nifas. Kemudian ditetapkannya dengan menetapkan Ramadan atau Syawal, ini berdasarkan ru'yah atau dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in humya alaikum asyhru fa'uddu salasin. Tadi berpuasalah dengan melihat hilal, berhari rayalah dengan melihat hilal. Maka jika bulan itu tertutup, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Dan Nabi SAW memberikan bentuk
petunjuk yang semacam itu, sebagaimana Allah SWT menjelaskan di Al-Baqarah di 185 dan disebutkan apa lafadznya itu, faman syahida minkum syahr falyasum, di barang siapa yang melihat bulan maka hendaklah dia berpuasa. Dan Nabi SAW sebagaimana kita tahu beliau adalah sebaik-baik petunjuk. Jadi Nabi SAW melakukan petunjuk yang semacam itu, dan itu adalah petunjuk yang sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang perlu kita perhatikan dalam hal ini tentang rukun dari ibadah puasa. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Sebagaimana Allah SWT mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Jadi di dalam mereka itu diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini kepadanya. Sebagaimana pula dalam hadis disebutkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap amal terletak pada niatnya, dan setiap seseorang itu dibalasi, digantikan balasannya baik atau jeleknya itu tergantung pada niat. Dan niat itu tidak perlu untuk diucapkan, karena tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Dan sebagaimana kita tahu, niat itu mahallu fil qalb. Niat itu tempatnya di hati. Niat tempatnya di hati. Dan ini kalau tidak niat maka puasanya tidak sah. Maka harus ada niat yang dilakukan. Bagaimana meniatkannya? Apakah setiap malam? Apakah cukup 1 bulan di awal? Sebenarnya dalam masalah hal ini, kita setiap malam itu secara otomatis sudah berniat untuk puasa di hari setelahnya. Ketika kita hendak sahur, biasanya atau adat kita kalau makan pagi itu sekitar jam 6 atau jam 7. Ini makan jam 3 atau setengah 4 atau jam 4 sudah makan. Jam 3 sudah persiapan sahur-sahur, mengundang keluarganya sahur. Untuk apa sahur? Berarti ada niat dalam hati kalau besok mau melakukan ibadah puasa. Maka tidak perlu untuk kita ucapkan. Dan itu memang tidak ada petunjuk dari Nabi SAW. Kemudian yang kedua, al-imsak. Dia menahan anil muftirat, dari hal-hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Sebagaimana Allah jelaskan banyak hal itu yang menjadikan pembatal ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah 187, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang kalian boleh ini berkaitan dengan awalnya dulu di bulan Ramadan itu, walaupun malamnya seorang suami tidak boleh menggauli istrinya. Kemudian ada rukhsah ketika turun ayat uhillat lakum lailatas siyam ar-rafasu ila nisaikum. Ini menjadikan bolehnya di malam hari bagi suami istri untuk melakukan zina. Ini di malam hari. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimus siyama ila al-lail. Dimakan, minum sampai jelas bagi kalian benang merah, benang putih dari benang hitam. Ini bukan bentuk benangnya, tapi berkaitan dengan masalah fajar. Ada fajar siddiq atau fajar kadhib. Jadi dulu sahabat sampai ada yang memahami ayat ini ketika malam sahur diletakkannya, dilihat benang ini, benang putih sama benang benang hitam.
Ketika belum nampak jelas perbedaannya, maka dia tetap sahur makan. Dan kemudian dijelaskan oleh Nabi yang dimaksud hal ini, benang di sini bukan zahirnya benang, tapi adalah fajar. Fajar ini ada dua, fajar kadzib sama fajar. Kemudian sempurnakan puasa kalian sampai malam, maksudnya sampai tenggelamnya matahari. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama makan, yang kedua minum dengan sengaja. Makan, minum dengan sengaja, maka batal puasanya di siang hari. Adapun kalau seandainya dia makan atau minum karena lupa, maka tidak batal dan tidak qadha, ini karena lupa. Ini biasanya mungkin di hari pertama, gitu. Malam pun sahur, terus kemudian mungkin habis subuh ngantuk tidur, terus karena kebiasaannya pagi sarapan. Lek pun sarapan malih berarti niki rezeki. Kalingan pun telas. Tapi lek kalingan masih pertama kali, ya segera diakhiri. Jangan kesempatan ini. Jangan dijadikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nasya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu." Jadi barang siapa yang lupa dan dia dalam kondisi puasa, tetap saja dia makan atau minum, maka tetap melanjutkan puasanya. Karena Allah yang telah memberikan makan dan memberikan minum. Ini kalau makan dan minum memungkinkan untuk lupa. Tapi lek jima tidak mungkin. Tidak mungkin lupa. Karena oleh karena itu tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, al-qai'u amdan, mutah dengan sengaja. Jadi kalau mutah dengan sengaja maka batal. Tapi kalau tidak sengaja maka tidak batal. Ini biasanya terjadi kalau habis sahur, mungkin karena kekenyangan, terus gosok gigi, ini biasanya muntah. Beberapa orang tertentu seperti itu. Maka kalau tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Kemudian yang keempat dan yang kelima yang membatalkan puasa adalah al-haidu wan nifas. Haid dan nifas bagi wanita walaupun itu hanya satu tetes di akhir siang. Di menjelang maghrib kurang 1 menit keluar darah haid atau darah nifas, maka batal puasa. Dan ini merupakan ijma' para ulama. Kemudian yang keenam yang membatalkan puasa adalah jima. Berkumpul suami istri di siang hari bulan Ramadan, selain batal ada kafarohnya, ada dendanya. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, celaka aku. Malaka? Apa kecelakaan yang menimpamu? Kamu tertimpa apa? Maka dia laki-laki itu mengatakan, waqa'tu ala imraati wa ana sha'imun. Jadi saya menggauli istri saya dalam kondisi puasa. Maka Rasulullah SAW, maka Nabi memberikan penjelasan kepada dia, hal tajidu raqabatan tu'tikuha. Apa kamu memiliki seorang budak yang bisa dimerdekakan? Qala la. Maka orang itu mengatakan, saya tidak punya. Maka Nabi mengatakan lagi, hal tastati'u an tasuma sahraini mutatabbi'ain? Apa kamu sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ini berat. 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau sampai hilang 1 hari saja, ini ngulangi lagi. Jadi ngulangi awal. Kalau sudah mungkin ini berpuasa kurang 1 hari tidak kuat, sudah 2 bulan kurang 1 hari, pas hari yang terakhir ini terpaksa harus batal. Ini ngulangi lagi dari awal. Ini
kafarah atau hukuman bagi orang yang melakukan hubungan di siang hari. Kemudian ketika itu dia mengatakan enggak mampu ya Nabi. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, fal tajidu it'amu sittina miskinan. Apa kamu memiliki makanan yang bisa kamu bagikan kepada 60 orang miskin? 60 orang miskin. Maka laki-laki itu mengatakan, la, tidak ada. Jadi, budak tidak punya puasa 2 bulan, tidak mampu untuk memberikan fakir miskin 60 orang berupa makanan, tidak mampu. Maka ketika itu Nabi SAW diam, dan setelah itu beberapa saat kemudian utiya Nabi SAW bi'arakin fiya tamron wal arak al-mikdal. Jadi Nabi SAW didatangkan kepadanya satu keranjang, ya, satu keranjang, satu tangkai kurma itu. Karena satu tangkainya itu kan buahnya, ya, sampai bisa berkilo-kilo. Ya. Diberikan kepada Nabi SAW. Maka setelah itu beliau mengatakan, aina sa'il, siapa yang bertanya tadi? Maka laki-laki itu mengatakan, dia mendekat kepada Nabi, khud hadza fatasaddaq bihi. Karena orang ini orang yang miskin. Terus Nabi memberikan sedekah itu diberikan kepada orang yang melanggar tadi, yang harus ada, dia harus bayar kafarah. Maka Nabi SAW memerintahkan dengan kurma itu untuk disedekahkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Faqala rajulu, maka laki-laki tadi mengatakan, ala afqari minni ya Rasulullah, apakah kurma ini akan aku sedekahkan kepada orang yang lebih miskin dari aku, wahai Nabi? Kemudian dia mengatakan, fawallahi ma baina abtaiha yuridu harakatai ahli baitin afqaru min ahli baiti. Jadi dia mengatakan, di kota kami atau di kampung saya itu tidak ada orang yang lebih miskin daripada saya. Saya itu orang yang paling miskin. Ketika mendengar jawaban itu, Nabi SAW mengatakan, fadhahikan Nabi SAW. Nabi tertawa, tersenyum. Nah, ini orang yang beruntung, sudah melanggar, justru dia mendapatkan, sehingga kurma itu diberikan Nabi untuk kepada keluarganya. Hatta badat adyabuhu. Berarti sampai Nabi SAW itu tertawanya itu giginya itu kelihatan. Giginya sampai kelihatan. Qala, maka Nabi mengatakan, at'aimahu ahlaka. Maka kurma itu tadi yang maunya diberikan kepada 60 orang miskin itu disuruh ngasihkan kepada keluarganya. Ini berkaitan dengan masalah pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian ada beberapa adab yang mesti harus ditunaikan bagi kita yang berpuasa. Sebelumnya berkaitan dengan masalah niat. Orang itu kalau seandainya dalam safar, seperti safar atau sakit, maksudnya safar, sudah berangkat, mungkin dari Blitar ini mau ke Surabaya. Terus mungkin di bulan yang sangat panas, gitu, terasa panas, dia ada keinginan ketika nanti lah saya tidak kuat, atau ini lemah, nanti saya saja membatalkan puasa itu nanti mungkin kalau sudah sampai Mojokerto atau sekitarnya. Jadi dia ada niatan nanti kalau sudah sampai daerah seperti Mojokerto dan sebagainya atau kurang lebih sekitar itu, ada niatan untuk membatalkan puasa. Atau mungkin sampai Sidoarjo rencananya dibatalkan puasanya karena mungkin ada warung yang mereka atau dia itu suka dengan menunya di warung itu. Nah, ketika sampai di tempat tujuan yang ingin dari awal sudah ingin membatalkan puasa dan dia belum batalkan,
belum makan, dia belum minum, masih kondisi puasa. Di tempat tujuan yang dituju, sebelum sampai tujuan yang sebenarnya, inginnya untuk membatalkan puasa itu, ternyata warungnya tutup. Padahal dia sudah ada niat untuk membatalkan puasa. Warungnya tutup. Lihat jam, ternyata maghribnya kurang 2 jam atau kurang 3 jam sama. Wah, wis tutup, iki bertanggung terusnya bisa dilanjutkan puasa. Ini secara hukum puasanya sudah batal karena dia sudah niat untuk membatalkan puasa, cuma karena sebab itu tadi, warung yang dituju itu tutup sehingga dia tidak lagi batal, nyambung lagi tidak bisa karena sudah ada niat untuk membatalkan puasa. Karena itu penting kita memahami tentang masalah niat ini. Niat itu sebagai pembeda antara amal yang benar dan amal yang tidak, berkaitan dengan ibadah ataupun adat. Perbedaannya dengan di niat. Ada perkara yang sifatnya adat bisa bernilai ibadah, seperti mungkin kita tidur di siang hari, tujuan kita mungkin nanti kalau malam biar bisa taklim, atau nanti ibadah kita sholat maghrib, isya, atau bisa qiyamul lail di malam hari biar kuat ibadah kita. Maka tidur itu bernilai ibadah. Tidurnya bernilai ibadah. Sama rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada beberapa adab yang perlu dilakukan oleh orang yang berpuasa, dan perkara ini adalah perkara yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama as-sahur. Atau makan sahur. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Anas, beliau mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena dalam makan sahur itu ada barokahnya. Makan sahur karena dalam makan sahur ini ada barokah. Walaupun sahur itu hanya minum air putih. Ini karena anggapan di daerah kita makan itu kalau belum nasi belum makan. Terus makan roti besar-besar 2 piring. Belum sarapan saya. Loh, kok belum sarapan? Belum makan nasi. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan, tasahharu walau bijur'atin ma. Tapi bersahurlah walaupun hanya 1 teguk air. Ini sudah dihukumi sahur. Dan apalagi sahur dengan kurma. Nah, ini insya Allah secara medis pun juga, secara kesehatan kita lebih kuat, dan pencernaan kita pun juga lebih tahan untuk tidak perih. Ya. Itu kalau pakai kurma. Ya. Dan disunahkan sahur itu untuk diakhirkan. Sahur diakhirkan. Diakhirkan, jadi tidak sampai, tentunya tidak sampai pada adzan waktu fajar, adzan subuh. Sebelum subuh sudah selesai. Dan kalau seandainya kita mengakhirkan itu kurang 1 sendok, atau kita sudah pegang air minum di gelas kurang separuh dari gelas ini ada, masih boleh untuk kita selesaikan apa yang belum kita selesaikan. Ini bisa. Ya. Berbeda apa itu, terutama berkaitan dengan makanan itu, makanan yang kalau kita tinggalkan nanti akan terbuang. Tapi kalau seperti roti atau kurma itu untuk sorenya lagi atau berhari-hari lagi masih kuat. Maka ketika sahurnya dengan kurma 1 piring gitu, ada, ya sudah, nggak berarti harus dilanjutkan sampai habis. Ini sebagaimana Nabi SAW mengatakan, tidak sami ahadukum an-nida. Jadi kalau kalian mendengar adzan, wal innau ala yadih, sedangkan piring itu masih ada pada tangannya, fala ya'diya hajatahu, fala yadhahu
hatta dia hajatahu minhu. Jadi jangan ditinggalkan piring atau gelas itu sampai dia menyelesaikan hajatnya. Jadi ketika gambarannya itu makan nasi kurang beberapa suap adzan subuh, atau minum kurang beberapa teguk ini sudah adzan, maka bisa tetap dilanjutkan dan tidak menyengaja. Dia tahu persis adzan itu seumpama jam 4 lebih 15 menit, saya tak sahur jam 4 lebih 13, berarti kurang 2 menit, sengaja tadi ya betul ya sudah bangun ya, jam 3 sudah bangun, saya sunahnya mengakhirkan sahurnya, jadi kurang 2 menit sahur, porsi makannya besar. Kemudian berdalil dengan hadis ini tentu tidak. Jadi hadis ini berkaitan dengan kondisi darurat ketika makanan memang harus dihabiskan. Kemudian berikutnya yang termasuk adab dari puasa adalah al-kafu 'anil lahwi war-rafas, menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya sia-sia atau ucapan yang keji, ucapan yang kotor, karena ini akan merusak pahala puasa. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, al-jud wal mudarasatul Quran, dermawan di bulan Ramadan dan banyak membaca Al-Quran. Nabi SAW beliau memberikan contoh kepada kita sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas, karena Nabi SAW ajwadun nas bil khair, Nabi itu manusia yang paling dermawan dibandingkan manusia-manusia yang lain. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, lebih-lebih beliau lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Hina yalqau Jibril, ketika malaikat Jibril itu mendatangi beliau. Wa kana Jibril alaihissalam yalqau kulla lailatin. Malaikat Jibril itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malam fir Ramadan, di bulan Ramadan. Nah, untuk apa malaikat Jibril itu datang? Yuridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Artinya Nabi itu memaparkan, maksudnya beliau menyampaikan hafalan bacaan Qur'annya itu disimak oleh malaikat Jibril. Jadi apa yang wahyu yang pernah diturunkan kepadanya itu diulangi bacaannya dan disimak, didengarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sampai Abdullah bin Abbas ini menggambarkan faidza laqiya Jibril alaihissalam kan ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Itu gambarannya sampai lebih dermawannya itu daripada angin. Angin yang dihembuskan, angin yang dikirimkan. Angin kerasnya seperti itu Nabi SAW lebih banternya dalam kedermawanan. Oleh karena itu kesempatan kita adalah untuk menyisihkan sebagian harta kita di dalam kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin. Demikian juga di bulan Ramadan sebagaimana disebutkan di beberapa ayat maupun dalam hadis tentang keutamaannya, dan itu dicontohkan para ulama dan termasuk Nabi sendiri mencontohkan. Beliau menyelesaikan hafalan atau menyelesaikan mengkhatamkan bacaan Al-Qur'annya. Kalau seandainya kita belum banyak memiliki hafalan, ya dengan membaca itu, dan kita harus memiliki target untuk bisa khatam, ya. Minimal 1 bulan itu 1 kali khatam, itu minimal. Dan itu insya Allah mudah kalau kita ada niat yang kuat. Karena 1 bulan itu 30 hari, dan sebagaimana Al-Quran ada 30 juz, dan berarti kalau 1 hari 1 juz, ini setiap habis sholat 2 lembar, maka insya Allah 1 bulan bisa khatam 1 kali. Kalau kita menginginkan untuk bisa khatam 2 kali, berarti dalam setiap sholat, ini setelah selesai sholat, yakni 4 lembar. Atau di waktu-waktu yang lain, yang penting
satu hari bisa baca 1 juz, itu untuk bisa khatam 1 kali. Kalau 2 kali ya berarti 1 hari 2 juz. Kalau pengen 3 kali berarti ya 1 hari 3 juz. Kalau pengen 10 kali maka ya 3 hari sekali khatam. Ini bagi yang sudah hafal ya insya Allah kan. Bahkan diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau bisa khatam sampai 60 kali. 60 kali khatam. Itu berarti siang khatam, malam khatam. Apa memungkinkan? Ya, kalau hafal memungkinkan karena bisa dibaca di waktu-waktu sholat. Ketika jadi imam atau sholat sendiri atau ketika sholat sunnahnya dibaca di waktu-waktu tersebut. Dan itu para ulama itu kalau di bulan Ramadan itu kitab-kitab mereka tutup, yang ada adalah bacaan Al-Quran. Walaupun, dan ini harus kita menjaga ibadah ini dengan keikhlasan, bukan untuk memamerkan suara kita, memamerkan apa ini agar mendapatkan pujian dari orang. Dan alhamdulillah dari pemerintah pun sudah ada larangan nggak boleh tadarus dengan speaker. Sudah ditetapkan ya, sudah ditetapkan. Baik, kemudian kesunahan berikutnya adalah takjil fitri, bersegera di dalam berbuka. Jadi kalau kita sudah tahu waktu maghrib dan mengetahui persis melihat ke arah barat matahari itu tenggelam, ya segera untuk berbuka. Nggak harus nunggu adzan. Bisa jadi sing kita tunggu muadzinnya itu buka dulu. Sudah buka korma, buka kolak, buka nasi, terus adzan. Sing ngenteni teng griya. Dintenteni kok ndak ada, ternyata sudah apa ini buka terlebih dahulu. Kalau sudah tahu maghrib ya adzan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazalun nas bi khairin ma'ajjal fitri. Senantiasa seseorang itu dalam kondisi baik ketika dia bersegera di dalam berbuka. Kemudian yang kelima, berbuka dengan apa yang mudah baginya, terutama hal-hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Anas Ibn Malik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat. Jadi Nabi itu buka dengan kurma muda, kurma setengah matang. Kurma setengah matang, kurma yang belum matang benar. Yang ganjil, berarti bisa 1, 3, 5. Qabla an yusalliya, sebelum sholat. Karena itu seperti di hari pertama nanti, orang kalau langsung makanan berat, ini biasanya sholat tarawihnya nanti jadi lemah. Jadi lemah. Fa'il lam takun rutaban fa'alat tamarat. Kalau tidak ada rutab, tidak ada kurma muda, maka bisa dengan kurma. Jadi sebagaimana di daerah kita ini ya kurma-kurma beredar. Kurma kalau rutok itu mahal ya. Bisa mencapai 1 kilo berapa kalau di sini? 200-an ribu. Kalau di Saudi cuma 40-an ribu ya. 10 real berarti sekitar 40 ribu. Fa'ilam takun hasawati minal ma'. Jadi kalau tidak ada rutok, tidak ada kurma, maka bisa sesuatu yang manis dari air. Bisa sesuatu yang manis dari air. Kalau di daerah kita ini yang masyhur kolak dari dulu. Kemudian yang kesunahan berikutnya adalah berdoa sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Lafaz doanya adalah dzabat zama'u wa btalatil uruqu wa tsabatal ajru insya Allah. Ini dibaca setelah minum. Sebelum minum baca doa seperti makan dan minum biasa, bismillah. Kemudian setelah itu minum, habis itu baca doa ini, dzabat zama'u, telah hilang rasa haus, dahaga, wabtalatil uruqu, kerongkongan telah basah, wa tsabatal ajru insyaallah, dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Kemudian hal-hal yang dibolehkan di dalam orang yang berpuasa di siang hari, yang pertama al-husnu lit-tabarud. Ini mandi dalam rangka untuk pendingin. Dan
dingin kerujukan itu bahasa kita. Apalagi kalau musim panas, kalau Ramadan yang akan datang insya Allah bukan panas ya. Apalagi orang yang kerjanya mungkin di sawah, di ladang dan sebagainya, di tempat-tempat yang panas, tetap mempertahankan puasanya. Di siang hari boleh kerujukan. Dan ini pernah dilakukan oleh sebagian para sahabat. Dan termasuk Nabi SAW, beliau mengatakan laqad ra'aitu, dan sahabat itu mengatakan laqad ra'aitu Rasulullah SAW bila araji yasubbu ala ra'sil al-ma'a wa huwa sha'imun min al-aqasi aw min al-khal. Jadi ada sebagian para sahabat yang mengatakan bahwasanya aku melihat Rasulullah SAW menuangkan air di atas kepalanya sedangkan beliau itu dalam kondisi puasa untuk mengurangi rasa haus ataupun rasa panas. Kemudian yang dibolehkan pula adalah al-mutmadhah wal istinsar. Umur ketika wudhu atau memasukkan air ke hidung dengan syarat tidak berlebih-lebihan. Untuk hati-hati. Umur ataupun istinsar. Dan ini harus hati-hati. Kalau sampai ketelan, otomatis batal. Apalagi kalau dia menyengaja. Umur 3 kali, yang 2 kembali, yang 1 kok hilang. Hilang kemana? Berarti ketelan. Ketelan berarti batal. Kemudian yang ketiga al-hijamah, berbekam. Itu boleh dilakukan bagi orang yang berpuasa dengan catatan orangnya mampu, fisiknya kuat. Kalau fisiknya lemah, maka tidak dibolehkan berbekam di siang hari ketika dia lagi puasa. Karena akan memberikan mudarat bagi orang tersebut. Artinya orang yang mungkin tensi darahnya cuma 90/80 pengen dibekam. Ini bahaya. Berbekam bisa jadi tidak tangi-tangi, kan? Apalagi ngelemesi. Kemudian yang keempat yang dibolehkan, bukan sunnah, dibolehkan adalah mungkin seorang suami mencium istrinya. Ini dibolehkan. Sebagaimana Nabi SAW dalam riwayat Aisyah, Nabi mengatakan kana Nabi SAW yuqabbilu wa yubassiru wa huwa sha'im wa kana amlakakum li'irabihi. Jadi kata Aisyah, Nabi SAW itu pernah mencium istrinya dan juga melakukan hal-hal yang lain selain jima, sedangkan beliau dalam kondisi puasa dan beliau orang yang mampu dan paling mampu untuk menahan nafsu, tidak sampai jima. Kemudian yang kelima ayyusbaha junuban. Jadi ketika subuh dia belum mandi besar karena junub, ini dibolehkan ya. Mungkin malamnya berhubungan, terus kemudian sahur, terus karena mendahulukan sahurnya belum sempat mandi sudah subuh. Ini terjadi juga di masa Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis Aisyah dan Ummu Salamah, dan keduanya adalah Ummul Mukminin, istri Nabi SAW. Anna Rasulullah SAW kana yudrikul fajar wa huwa junubun min ahlihi thumma yaktasilu wa yasum. Jadi Rasulullah SAW pernah menjumpai subuh sedangkan beliau dalam kondisi masih junub. Jadi junub dari keluarganya, jadi dari istrinya. Kemudian beliau mandi dan meneruskan puasa. Kemudian yang dibolehkan berikutnya adalah as-siwak, bersiwak. Ini boleh. Berbeda, siwak berbeda dengan gosok gigi. Kalau gosok gigi hukumnya sama seperti mencicipi makanan. Karena ada pasta. Ada pasta gigi yang itu ada rasanya. Adapun kalau hanya siwak saja, maka dibolehkan di sepanjang siang di bulan Ramadan. Watai termasuk pakai minyak wangi. Minyak wangi termasuk pakai celak di siang hari. Atau dia pakai suntik. Disuntik karena berobat
suntik itu tidak membatalkan puasa. Nah, suntik tidak membatalkan puasa karena tidak masuk ke dalam bagian pencernaan. Bagaimana kalau dengan selang ini pun apa namanya? Infus. Bagaimana dengan infus? Infus jelas batal. Pertama, orang yang diinfus itu mesti orang yang sakit. Sedangkan orang sakit itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Kalau orang sehat diinfus, berarti otaknya yang tidak sehat. Nah, otaknya yang tidak sehat. Dan dia berarti tidak wajib puasa. Adapun kalau suntik itu suntik vitamin, suntik yang sifatnya mengenyangkan, maka batal puasanya. Batal puasa. Cuma mungkin ini seputar puasa Ramadan yang kita pelajari di malam hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk melakukan ibadah ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan yang akan datang ini, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dengan iman dan penuh berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini, khususnya di malam Lailatul Qadar. Allah menganugerahkan, memberikan rezeki kepada kita bisa bertemu, memaksimalkan ibadah di malam Lailatul Qadar, sehingga ibadah yang kita jalankan benar-benar menjadi sebuah amal yang kelak berat timbangannya di sisi Allah Ta'ala, dan menjadikan kebahagiaan kita ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi